Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan, umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng, arah ke Wonogiri, kecelakaan. Duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45. 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya udah putih, nih rambutnya udah putih ini saya. Nah, itu. Nah, ini yang cerita, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, itu saya suruh kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi akan terjadi, anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan 6, bulan 7, akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, saudara semua kelola tanah dan beli tanah. Ada apa Tuhan? Waktu itu hanya dikasih pesan bahwa nanti akan terjadi badai ekonomi, stagnat ekonomi, berhenti. Nah, 2014 saya khotbahkan itu di gereja-gereja. Saya dikira orang gila dan halusinasi, imajinasi. Tapi saya tetap khotbahkan itu sampai 2019. Dan sempat ada yang mengkritik, bahkan ngomong sama Pak Gilbert. Pak Gilbert, Pak Daud khotbah katanya akan dari apa dasarnya, hukum ekonominya apa. Pak Gilbert ngomong itu awal 2020. Ini kan belum selesai tahun 2020. Dan apa yang terjadi? Sekarang ekonomi berhenti. Nah, sampai menuju tahun 2023. Nggak tahunya gara-gara corona. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bertahan menghadapi situasi krisis seperti ini? Perlu saudara tahu. Pertama, yang saudara lakukan adalah jangan utang bank. Nah, jangan utang bank itu. Yang saudara lakukan adalah jangan utang bank. Yang kedua, ini perlu dilakukan. Nah, yang kedua, kalau saudara ada berkat, beli tanah. Karena harga tanah dan properti akan stagnan, cenderung untuk gini. Karena sekarang orang perlu uang cash, perlu uang untuk bertahan. Makanya properti saat ini baru lumayan agak slow down. Nah, ketiga, berkebun. Kenapa berkebun? Perlu sudah tahu. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan itu berkebun. Contohnya apa? Mengelola Taman Eden. Berarti Adam dan Hawa kan mengelola
kebun. Nah itu loh. Tapi bedanya kebunnya Tuhan gitu loh. Diusir dari Taman Eden, manusia berternak. Nah, jadi berkebun dan berternak itu basic dasar. Jadi saudara usahakan saudara saat ini kalau sudah ada berkat, beli tanah. Pokoknya sekitar pintu tol, 2 mobil lewat, pinggir-pinggir kota saja. Nah, kenapa? Karena nanti tahun 2023 harganya akan naik. Nah, jadi saudara 2020 ini saudara usahakan beli tanah. Dan setelah itu kelola tanah, berkebun. Nah, perlu tahu, karena berkebun itulah saudara itu kalau kita saat ini merasakan ya, gimana tanaman apa yang ditanam. Pertama, tanaman jangka panjang. Misalnya pohon nangka, alpukat, duren, ya gitu. Setelah itu pokoknya rambutan, mangga, pokoknya pohon yang jangka panjang. Nah, saya itu diseling dengan sayur-sayuran buah-buahan. Karena harga pangan nanti akan naik. Dan saudara perlu tahu yang ketiga adalah pegang rupiah secukupnya saja. Saat ini kan baru namanya deflasi, yaitu turunnya daya beli masyarakat turun sekali. Nah, setelah deflasi, untuk menggerakkan ekonomi akan digerakkan namanya inflasi. Jadi lawan dari deflasi adalah inflasi. Nah, jadi tahun ini deflasi dan tahun depan akan terjadi bertahap tetapi terselubung, tidak kelihatan inflasinya, tapi bertahap. Nah, sampai 2023. Jadi saran saya saudara, ada yang waktu saya 2014 saya khotbah supaya nyimpan emas. Tuh waktu itu. Tapi emas belum mahal seperti sekarang. Tapi sekarang kalau beli emas udah terlalu mahal dah. Jadi saudara, yang penting sekarang saudara berkebun. Pak, kalau saya tidak punya tanah lebar gimana? Nah, usahakan saudara di rumah kontrakan, di kos-kosan, nanam-nanam cabai, nanam pohon-pohonan. Ingat saudara, sekarang ini kan zaman kayak corona seperti ini, depan tembok, belakang tembok, atap tembok semua. Nah, kita kalau kita punya kebun kecil-kecil kan kita ada hiburan. Dan semua itu kan kita syukuri gitu. Dan saudara berdoa, percaya kuasa Tuhan memberkati, menolong, dan menyelamatkan saudara. Jadi saudara, saya berharap saya berkhotbah hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Sudah yang punya tanah, kelola tanah itu baik-baik. Karena ingat saudara, harga makanan nanti bertahap akan naik. Kalau sekarang baru deflasi, daya beli masyarakat turun. Nah, tahu enggak sekarang saya nunggu apa sekarang? Iya Pak, halo iya. Sekarang ini saya nunggu dari semua tentang hidup saya itu sudah hampir semua Kenapa Pak? digenapi. Putus-putus Pak? Ini ya, tahu enggak sekarang saya nunggu apa? Semua janji Tuhan atas hidup saya itu sudah hampir semua digenapi. Oh, luar biasa Pak. Yang belum digenapi satu, bahwa saya akan dipanggil dia dijemput Tuhan. Ya, jadi sekarang ini saya masa untuk menunggu aja. Mm-mm. Hmm? Menunggu untuk dipanggil Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan memberikan saya waktu yang tepat. Amin. Jadi saya ini sudah ditunjukkan Tuhan sampai umur 45 dan umur saya 46. Dan saat ini kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap. Karena hampir semua yang difirmankan Tuhan atas hidup saya sudah terjadi. Jadi saya nunggu waktu saya dipanggil Tuhan saja. Dan keinginan saya hanya satu aja. Pada hari yang terakhir, kalau Tuhan panggil saya bisa berkata, Tuhan, aku sudah selesaikan tugasku dengan baik. Itu aja. Amin.